Langkah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, dalam membantu mengungkap kasus kematian Vina dan Eki belakangan ini menjadi sorotan publik. Ya, usai melakukan investigasi langsung ke Cirebon, baru-baru ini Deddy Mulyadi juga turut mendampingi keluarga terpidana untuk melaporkan Ketua RT ke Bareskrim atas dugaan keterangan palsu. Tak sampai di situ, Deddy Mulyadi juga masih melakukan beberapa langkah lainnya. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 langkah besar yang dilakukan Deddy Mulyadi untuk pecahkan kasus kematian Vina versi Cumi Top 5. Keluarga pihak terpidana kasus kematian Vina dan Eki menyambangi Bareskrim Polri pada Selasa 25 Juni 2024 lalu. Diketahui kedatangan mereka untuk menguji kebenaran atas dugaan keterangan palsu Abdul Pasran selaku Ketua RT 2 RW 10 Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dalam kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi tampak mendampingi keluarga pihak terpidana untuk membuat laporan tersebut. Lantas, apa alasan Deddy Mulyadi bersedia mendampingi keluarga pihak terpidana untuk melaporkan Ketua RT? Dan seperti apa respon keluarga pihak terpidana? Hari ini kami akan mengadakan atau membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga para terpidana dan kami mendampingi selaku kuasa hukum. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan keterangan ahli. Saya kira itu yang kita sampaikan bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri. Ya, mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya, yang dalam kehidupan sosial ekonomi yang berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali menginjakan diri di Mabes Polri. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan, mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Semoga adik-adik kami, anak-anak kami, dan saudara kami bisa dibebaskan semuanya. Keputusan Deddy Mulyadi dalam membantu menyelesaikan kasus kematian Vina dan Eki tampak tak main-main. Ia selain bersedia mendampingi, Deddy Mulyadi juga ternyata memberikan sedikit perhatiannya untuk para saksi dengan memberikan sejumlah uang pengganti transport. Hal tersebut dilakukan oleh Deddy Mulyadi agar tidak ada celah para saksi dibujuk oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lantas, seperti apa bantuan yang diberikan Deddy Mulyadi? Iya, saya tiap hari dibujuk oleh seluruh netizen itu untuk membuka rekening donasi. Tiap hari, Pak, saya dari di PTKE di sini, saya di sini, Pak, ada dibuka, saya nggak mau. Kenapa? Saya nanti dipersepsikan menjadi lain. Dan ya uang saya masih cukup lah walaupun sedikit untuk mereka. Dan ingat loh,
Sosiologi seorang tersangka dan seorang saksi bukan hanya keterangan dia di depan penyidik. Harus dipikirkan, mereka pergi ke Polda itu uangnya dari mana? Dari Cirebon ke Polda membutuhkan 1 juta rupiah sekali pergi kalau nyewa mobil. Selama dia pergi, pekerjaannya ditinggalkan. Proses ini yang mengakibatkan saksi mudah dibujuk. Saya tahu, sehingga saya beresin itu semua. Kamu jadi saksi, nggak usah takut transport. Kamu jadi saksi ninggalin kerjaan, nggak usah takut istri kamu di rumah tidak masak. Orang kalau itu dijamin Pak, lurus Pak. Apa nggak dipikirkan problem mereka? Saya tuh detil bukan memikirkan ya, sampai nanya, kamu kerja berapa sehari? Kan pertanyaan selalu begitu. Gajinya berapa sebulan? Sehari berapa? Sebenarnya saya tuh lagi ngitung. Kalau kamu sebulan, berarti kamu tuh segini kebutuhannya. Agar istri kamu tenang. Dan istri yang di rumahnya gak desek-desek. Udahlah Pak, capek-capek ngapain? Udah iyain aja lah, biar beres. Nah, saya sih Pramudia itu paling hebat. Istrinya itu supporting, kamu jangan bohong. Hebat loh. Dan mereka sekarang udah bahagia, ya kan? Ya udahlah, jalan sekarang sering banyak dampingin saya. Udah. Ya kita ada rezekinya hidup ini. Nanti kalau susah mata kerja tempat saya aja. Di tengah peliknya pengungkapan kasus kematian Vina, Deddy Mulyadi menjadi salah satu pihak yang ikut andil dalam membantu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi turun tangan langsung melakukan investigasi ke Cirebon. Dalam beberapa konten yang disajikan, Deddy Mulyadi tampak menyambangi keluarga pihak terpidana maupun saksi di kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, apa motivasi Deddy Mulyadi rela melakukan investigasi tersebut? Dan saya melihat dari waktu ke waktu, dari orang ke orang saya wawancara, dan saya sajikan tanpa ada 1 detik pun yang saya potong. Saya sajikan, saya pikir publik bisa melihat deh, meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Polri. Sehingga kita ingin agar masalah kasus Vina ini tidak hanya menjadi perdebatan yang tidak henti di media sosial dan televisi, tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Investigasi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi lambat laun membuka tabir gelap yang sebelumnya masih tertutup. Ya, kejanggalan dalam kasus kematian Vina dan Eki kini mulai terungkap. Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa publik dapat menilai sendiri sebenarnya siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun hal tersebut hanya dapat menjadi opini, lantaran yang berhak memutuskan adalah hakim tertinggi. Lantas, kejanggalan apa saja yang diungkap oleh Deddy Mulyadi? Jujur aja, rasa kemanusiaan saya terketuk. Saya udah gak mikir politik, gak mikir apapun. Saya hanya mikir rasa kemanusiaan. Kalau iya salah, gak apa-apa dihukum mati juga. Tapi kalau mereka dari rangkaian BAP, pernyataan para saksi, ketertutupan mantan-mantan penyidik termasuk Parudiana, saya kan jadi jangan-jangan mereka benar dong. Pertanyaannya adalah, kalau mereka benar dipenjara seumur hidup, gimana? Iyalah kalau salah, kalau benar mereka dipenjara seumur hidup. Dan mereka kan dibuit tidak ada alat bukti, Pak. Nggak ada sidik jari, nggak ada tes DNA. Nggak dites, sidik jari nggak ada. Dia dipenjara hanya berdasarkan keyakinan hakim. Saksi nggak kuat, ya bukti nggak ada. Sekarang yang paling ini Pak, logika yang paling sederhana, Polda Jabar menganulir kedua DPO.
Kedua DPO itu berperan, satu membunuh, dua memperkosa, Pak. Yang ketiganya mengangkut dari tempat kejadian ke flyover. Mereka jadi hilang, terus mereka mayit itu kalau memang dari tempat kejadian ya, kalau saya sih nggak yakin. Kalau memang di tempat kejadian ke flyover yang ngangkutnya nggak ada, dianulir oleh Polda, terus mereka pindah ke flyover naik apa? Apa mayitnya jalan? Kan yang gini-gini, ini kan masalah sederhana, Pak. Bukan masalah rumit kok. Ini nggak usah sekolah yang tinggi di Amerika, Pak. Itu dirumusin sama orang biasa. Asal, satu, punya niat baik. Punya hati yang lurus. Gampang, Pak. Nggak rumit, Pak. Sebelum kita hari ini mencari siapa pelaku lah, mau nyari pelaku PG di Cianjur, mau nyari siapapun ya, menurut saya ini dulu lurusin, ya kan? Walaupun vonisnya sudah keluar, tapi kan dari vonis yang keluar ini dianulir juga kan? Ya kan, kalau yang 2 ini dianulir oleh Polda, berarti yang 8 juga harus dianulir dong. Karena ini kan satu kesatuan, iya kan? Nah, ini kan cukup 2 aja. Apakah ini pembunuhan atau kecelakaan? Deddy Mulyadi tampak tak main-main dalam mengawal pengusutan kasus kematian Vina dan Eki. Iya, Deddy Mulyadi bahkan berani meminta kepolisian untuk transparan dalam mengungkapkan kejanggalan kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, apa alasan Deddy Mulyadi berani menyoroti hal tersebut? Ya kuncinya penyidik. Kan anak-anak yang diperiksa sudah mengatakan saya diarahkan oleh penyidik. Ya tinggal ada kan di BAP-nya ada siapa penyidiknya. Ya penyidiknya panggil dong, tanya, kenapa kamu ngarahin mereka? Kan sederhana. Liga Akbar sudah menyebut dia diarahkan oleh Pak Rudiana. Pak Rudiana aja tanyain kenapa harus ngarahin. Kalau Pak Rudiana yakin bahwa yang 7 ini pembunuh, kenapa saksi harus diarahkan oleh dia? Kan Pak Rudiana udah yakin. Yang 7 orang ini pembunuh, 8 orang ini pembunuh. Kalau sudah yakin, kenapa Liga Akbar harus diarahkan? Masa saksi diarahin? Saksi itu kan menyatakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Itu saksi, nggak boleh diintervensi.